ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم أما بعد أيها الأخوان, kita masih pada bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang tersembunyi daripada kelembutan Allah, nikmat Allah, anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Kita masuk ke hikmah yang ketiga hari ini. Yang ketiga sebenarnya yang ketiga bukan ini, nanti saya gabung dengan pembahasan setelahnya. Ini masuk yang keempat, tapi pembahasan yang ketiga. Ya. Ayo baca. Ya, ketiga. Enggak, di situ yang keempat. Di tulisan tu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ata'u minal khalqi hirman wal mad'u minallahi ihsan. Pemberian daripada makhluk adalah hijab dan pencegahan daripada Allah itu adalah kebaikan. Apabila makhluk memberikan kamu sesuatu dan kamu tidak melihat, kamu tidak menyaksikan bahwa semua itu daripada Allah yang memberi nikmat, maka kamu akan cinta kepada makhluk yang memberimu sesuatu dan kamu akan takut putus hubungan dengannya. Maka itu adalah hijab dinding penghalang antara kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah mencegah kamu, Allah tidak memberi apa yang kamu inginkan dan Allah tidak mengabulkan doamu. Akan tetapi kamu tetap berdoa dan kamu meminta kepadanya, karena kamu tahu bahwa Allah tidak mengabulkan doamu kecuali kebaikan untukmu. Maka pencegahan Allah itu adalah pemberian dan kebaikan dari Allah kepadanya. Ayuhal akhwan, dalam kehidupan kita, kita harus benar dalam menyikapi sesuatu. Jika kita salah dalam menyikapi sesuatu, maka sesuatu itu bisa menjadi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan ini, pemberian manusia itu adalah hijab. Kalau kita salah menyikapi tentang pemberian manusia kepada kita. Begitu juga penolakan dari Allah, itu adalah anugerah. Kalau kita bisa benar menyikapi penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi salah, salah juga. Kalau kita menyikapi dengan benar, maka benar hal itu juga. Ya. Dalam segala hal, kalau kita menyikapi hal itu dengan benar, maka hal itu tidak menghalang kita dari Allah, malah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada bab ini semuanya bagaimana kita menyikapi sesuatu. Pada bab-bab yang akan kita bahas, bab ini khususnya, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan benar. Kalau kita menyikapi sesuatu itu dengan benar, maka sesuatu itu tidak akan menjadi hijab kita dengan Allah. Tapi kalau kita salah, maka itu bisa menjauhkan kita dari Allah dan bisa menghijab kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal akhwan, qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Ata'illah as-Sakandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. Al-ata' minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk itu adalah hirman, hijab antara kita dan antara Allah.
Kenapa kita sulit bersandar kepada Allah? Kenapa kita sulit bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah? Karena hati kita sudah condong kepada manusia. Hati kita lebih kuat bersandar ke manusia, bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia. Ketika ada masalah yang kita ingat fulan bin fulan, bukan Allah yang langsung kita ingat. Itu sebagai bukti kita tidak bersandar kepada Allah. Kalau memang kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, ketika ada satu hal yang menimpa kita, itu otomatis kita ingat kepada Allah. Nah, kalau kita ada masalah yang kita ingat fulan, oh dia bisa bantu gitu, oh dia bisa nolong gitu, langsung otomatis ke makhluk. Jelas? Nah. Al-ata minal khalqi hirmanun, pemberian dari manusia itu adalah hijab antara kita dengan Allah kalau kita tidak bisa menyikapi pemberian dari manusia. Wal man'u minallahi ihsanun, dan pencegahan dari Allah, Allah tidak memberikan apa yang engkau inginkan, Allah tidak mengabulkan doa kamu. Pencegahan tersebut itu adalah ihsanun, kebaikan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Kalau kita bisa menyikapi itu dengan benar. Ya. Maksudnya adalah idza a'taqal khalqu syai'a walam tara annahu minallahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atuhum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa fi dhalika mautu qalbik wa kaswatuh wa nuksanun fi maratibik. Apabila makhluk memberikan engkau sesuatu, apabila seseorang memberikan engkau sesuatu, pemberian ini bisa berupa kita diberikan hadiah, atau sedekah, atau hibah, dan termasuk juga jual beli. Karena kau jual beli, si pembeli ngasihkan duit, si penjual ngasihkan barang. Jadi apabila seseorang memberikan kepada kamu sesuatu, walam tara annahu minallahi mun'im, dan engkau tidak melihat, engkau tidak menyaksikan bahwa yang kenikmatan yang diberikan manusia kepada kamu itu adalah dari Allah, bahwa kita tidak merasakan bahwa ini adalah dari Allah, yang kita lihat hanya dia yang ngasih, si fulan yang ngasih saja, dan kita tidak menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fatuhibbuhum, engkau akan cinta kepadanya, kau pasti jatuh hati sama dia. Ada orang ngasih duit kita, jatuh hati tidak kita? Jatuh hati, langsung cinta gitu sama dia. Nah, itu otomatis. Kalau kita ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita dan kita tidak menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah, maka hati kita untuk si manusia ini, kita akan cinta sama dia. Wa takhafu qati'atuhum, engkau akan takut putus hubungan sama dia. Udah, istilahnya jadi tunduk sama dia. Kalaupun dia nyuruh ke jurang, jadi ya gitu. Mau salah pun mau salah. Kita lebih jaga perasaan dia daripada ketentuan Allah. Udah kena dah. Ya. Ini kan yang umum terjadi kan. Gitu kita dapat sesuatu dari orang, kita nengok hanya dia aja yang ngasih. Udah hati kita untuk dia, kita cinta sama dia. Takut kita berhubungan, takut salah sama dia. Jaga betul perasaan dia. Ya. Inilah yang disebut oleh Imam Ibn Atha'illah, hirmanun hijabun bainaka wa bainallah. Inilah yang merupakan hijab antara engkau dan Allah.
Dan pada hal tersebut, wa fi dzalika mautu qalbik, matinya hati kamu, wa qaswatu, dan kerasnya hati engkau. Sebab itu, karena itulah hati kau keras, hati kamu mati, wa nuqsanun fi maratibik, dan martabatmu berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas. Jadi apabila makhluk memberikan, kan manusia memberikan kepada kita sesuatu, atau seseorang memberikan kepada kita sesuatu, lalu kita tidak melihat bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita saksikan hanya Dia yang ngasih, yang kita lihat, yang kita ingat hanya makhluk inilah, Dia yang ngasih ini. Kita ingat terus, oh Dia yang ngasih, Dia yang ngasih, Dia yang ngasih. Ya. Akhirnya kita cinta sama Dia. Kita takut putus hubungan. Apabila keadaannya seperti itu, maka pemberian tersebut adalah membuat engkau terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seseorang menerima pemberian, yang pertama efeknya dia akan cinta sama orang yang ngasih dia. Yang kedua, dia takut putus hubungan. Cintanya bukan sama Allah tapi sama manusia itu. Nah. Kedua, dia takut putus hubungan sama manusia. Tidak apa-apa putus hubungan dengan Allah. Kalau manusia ini suka, walaupun Allah larang, kita lakukan karena takutnya kita putus hubungan dengan Dia. Udah hati kita untuk Dia. Yang kita pikirkan apa? Hubungan kita dengan Dia, bukan hubungan kita dengan Allah. Ini otomatis, mau tidak mau. Mau tidak mau seperti itu. Akhirnya apa? Kita bergantung sama Dia, bukan bergantung sama Allah. Ini yang terjadi. Kita sibuk membalas kebaikan kita, lupa bersyukur kepada Allah. Ini yang dikatakan hijab antara kita dengan Allah. Jelas ayyuhal ikhwan. Ini efeknya. Kalau kita menerima sesuatu yang kita lihat Dia yang ngasih, dah cinta kita sama Dia. Kita taat sama Dia daripada taat sama Allah. Kita lebih kuat menjaga hubungan dengan Dia daripada hubungan kita dengan Allah. Nah, hati kita sudah bergantung kepada Dia, bersandar kepada Dia. Hati kita tidak bergantung, bersandar kepada Allah. Kita sibuk memperbaiki hubungan dengan manusia ini daripada memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena sebab pemberian. Salah menyikapi pemberian. Karena tabiat hati manusia itu cinta kepada orang yang berbuat baik sama dia. Itu tabiat hati kita. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati kita ini manusia cinta kepada orang yang berbuat baik dengan dia. Siapapun yang berbuat baik dengan dia, dia pasti cinta sama orang tersebut. Itu sudah tabiat hati kita. Kalau kita hanya menyaksikan fulan ini yang memberikan kita, hati kita jatuh ke dia. Itu tabiat. Tapi kalau kita menyaksikan bahwa ini adalah dari Allah, jatuh hati kita, cinta kita kemana? Ke Allah. Cinta kita ke Allah. Tapi kalau kita saksikan dia yang nolong kita, dia yang bantu lagi, lebih parah lagi apa? Itu diceritakan. Kalau tidak ada dia nolong aku ni, siapa yang nolong lagi? Tambah jadi dia. Ya kan? Kalau tidak dia nolong dia lah, waktu susah ni bantu, kata dia. Allah tak ada. Jelas saya kawan. Ini yang dimaksud Imam Ibn Athaillah, hijabun bainaka wa bainallah. Ini yang membuat hijab kita dengan Allah.
Kenapa kita sulit bergantung kepada Allah? Kenapa kita sulit bersandar kepada Allah? Kenapa kita sulit berharap kepada Allah? Karena hati kita lebih kepada manusia. Sehingga kita bergantung, bersandar, berharap kepada dia. Saat ada masalah yang kita ingat manusia. Sayyidina Umar ketika ada masalah besar, apa yang dilakukan? Pergi solat. Allah yang diingat. Pergi solat, selesai masalah. Itu ada masalah, kita cari siapa yang bisa bantu ya, siapa yang sana, manusia saja, Allah tak ada. Ya. Ini kalau kita melihat yang berbuat baik kepada kita adalah fulan bin fulan, kita melihat yang memberi itu adalah fulan bin fulan, yang kita melihat yang menolong kita adalah fulan bin fulan, kita tidak menyaksikan Allah, yang kita lihat hanya fulan bin fulan, maka hati kita akan cinta kepada dia. Kita akan takut putus hubungan dengan dia. Nah, ini yang menjadi dinding kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan di dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ikrar ini bohong. Hati kita selalu terikat sama manusia. Ini menjadi penghalang besar kita bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ayo ulang lagi itu bacaannya. Ya. Pemberian daripada makhluk adalah hijab, dan pencegahan daripada Allah itu adalah kebaikan. Jelas ya? Pemberian dari makhluk itu adalah hijab. Kalau kita salah menyikapinya. Maka di hikmah yang lain Imam Ibn Athaillah mengatakan, jangan kamu menerima sesuatu dari manusia kecuali kamu tahu itu datangnya dari Allah, baru kau terima. Bagaimana cara? Bagaimana pula kita bisa datang dari Allah? Ya kan? Seseorang yang memberikan kita sesuatu, itu bersumber dari mana? Dorongan hati dia mau memberi. Adakah orang beri langsung gini saja? Karena ada dorongan ingin memberi, ada dorongan ingin menolong, barulah anggota tubuhnya melaksanakan. Itu bersumber dari dorongan hati. Siapa yang menggerakkan hati? Allah. Berarti dia hanya menyampaikan. Allah yang menggerakkan hati kita. Kadang kita merayu orang, kita rayu, kita pujuk dia, tak ada kita dapat. Karena kita memang tak bisa menggerakkan hati orang. Kadang kita tak minta apa-apa, hati yang kesian tengok kita dikasih. Banyak kan seperti itu kan? Berarti yang menggerakkan siapa? Allah. Yang menyuruh siapa? Allah. Dia hanya perantara saja, tak lebih daripada itu. Oleh karena itu, jangan kamu menerima sesuatu kecuali kamu yakin ini adalah dari Allah, agar sesuatu itu tidak menghijab kamu dengan Allah. Ini kalau cerita balas budi ini paling berat. Inilah karena balas budi lah kita orang jadi budak. Karena balas budi. Yang gila lagi, yang ngasih pun nuntut dibalas. Sama-sama sesat. Yang ngasih, dia merasa dia ngasih. Yang dikasih pun merasa kawan ngasih. Yang dikasih, yang ngasih nuntut dibalas. Yang dikasih pun jadi budak. Karena dua-dua tidak melihat bahwa itu adalah dari Allah. Ya. Yang kedua, wa idza mana'aka Allah Ta'ala bi an la yu'tiya ma sa'alta wa la yujibu ma da'awta fatulazimul wuquf bi babik li'ilmika annahu ma mana'aka bukhla wala ajza walakin li hikmatin la ya'lamuha illa Allah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaika.
Dan apabila Allah mencegah engkau, pengertian Allah mencegah, Allah tidak memberikan apa yang engkau minta, atau Allah tidak mengabulkan doamu. Apabila Allah mencegah engkau, Allah tidak memberi apa yang engkau minta, Allah tidak mengabulkan doamu, tapi engkau tetap berdoa kepada Allah, engkau tetap minta kepada Allah, engkau terus, walaupun doa tidak dikabulkan, tapi engkau terus meminta kepada Allah, li'ilmika annahu ma mana'aka bukhla wala ajza, karena engkau tahu, karena engkau yakin bahwa Allah tidak mengabulkan doamu, tidak memberikan apa yang kamu minta, bukan karena kikir, bukan karena Allah tidak mampu. Ya kan? Kalau seseorang tidak memberikan sesuatu kepada kita, hanya dua alasan, tak lebih. Kita datang sama seorang dan kita minta sesuatu sama orang, hanya dua alasan. Dia tidak memberikan apa yang kita minta, hanya dua alasan. Yang pertama, dia tidak punya memang. Atau yang kedua, dia punya, berarti dia kikir. Tak ada alasan lebih. Hanya dua alasan. Ketika kita minta sesuatu dan orang tidak memberi sesuatu, hanya dua alasan. Dia tidak punya atau dia punya, berarti dia kikir. Ya. Jadi apabila Allah mencegah engkau, Allah tidak mengabulkan apa yang engkau inginkan, Allah tidak memberi apa yang engkau minta, tapi engkau tetap berdoa kepada Allah, engkau tetap minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kamu tahu Allah tidak memberikan apa yang kita minta, bukan karena Allah kikir, bukan karena Allah tidak mampu, Allah maha kaya, Allah maha dermawan, tapi Allah mencegah, tidak memberikan, karena ada rahasia yang hanya Allah yang tahu rahasia itu. Maka pencegahan, ditolaknya kita, tidak diberi Allah, ini sebenarnya pemberian dari Allah kepada kita. Jelas? Artinya kita minta kepada Allah tak pernah dikabulkan, tapi kita tetap mohon kepada Allah, tetap minta kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah tidak mengabulkan ini bukan karena Allah kikir. Allah tidak mengabulkan ini bukan karena Allah tidak punya. Dia maha kaya, dia maha dermawan. Banyak hal yang tidak kita minta dikasih sama Allah. Banyak hal. Bahkan sesuatu yang Allah berikan dengan tanpa kita minta, itu nilainya lebih daripada yang kita minta. Macam seperti ini. Anggota tubuh kita yang Allah berikan, pernah kita minta? Pernah kita minta, ya Allah kasih telinga, bawa ada telinga? Tak ada kan? Ini yang Allah berikan. Telinga, dua telinga ni. Andai kan satu orang mengatakan kepada kita, saya akan kasihkan dunia dan seisinya, tapi dua telinga dia ambil, mau ke kita? Tak mau. Yang artinya dua telinga ini nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Ini tidak pernah kita minta sama Allah. Allah berikan. Dua tangan kita, andai kan dua kaki kita. Ada orang mengatakan, kau mau tak dua kaki kau ambil, tapi aku kasih dunia seisinya? Mau tak? Ada yang mau ke? Tak mungkin ada. Yang artinya setiap anggota tubuh kita nilainya lebih daripada dunia seisinya, dan ini tidak pernah kita minta. Tak akan istilahnya kerana minta rumah ajak lalu ingkar sama Allah. Nikmat yang sepele yang tak ada nilainya. Nah. Jadi artinya kita minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Allah tidak beri apa yang kita inginkan. Dan kita yakin bahwa Allah tidak memberi ini bukan karena Allah kikir. Allah tidak memberi ini bukan Allah tidak punya. Tapi kita yakin bahwa Allah tidak memberi ini ada hikmah, ada rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ini penolakan
seperti ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat derajatnya semakin tinggi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuhal ikhwan, wala man'un tasilu bihi ila rabbik khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan, penolakan dari Allah, tapi sebab penolakan itu menyampaikan engkau dengan Allah, itu lebih baik daripada pemberian, karena sebab pemberian itu engkau putus dari Allah. Contoh begini, kita berdoa tidak dikabulkan Allah, kita bangun malam tahajud berdoa tidak dikabulkan sama Allah, ya kan? Sebab inilah kita sampai tahajud, sebab inilah kita berdoa. Ya. Ini lebih baik tidak dikabulkan daripada Allah kabulkan doa kita, hilang tahajud. Jelas. Allah kabulkan doa kita, hilang tak pernah doa lagi. Maka dikatakan pemberi pencegahan, tapi sebab pencegahan ini yang menyambungkan engkau dengan Allah itu lebih baik daripada pemberian, tapi sebab pemberian ini memutuskan engkau dengan Allah. Ya. Andaikan kita zikir ini biar dapat rezeki, zikir. Ya, tak dapat. Ya, itu lebih baik daripada Allah kabulkan, zikir hilang. Zikirnya hilang, kan banyak gitu. Dia doa sama Allah, ya Allah beri saya sehat, tak ada Allah beri sehat sama dia. Sampai menangis-nangis dia minta sehat, tak ada Allah beri. Allah tahu kau sehat ni, hilang dia doanya, hilang tasbihnya. Banyak yang seperti itu kan. Sebab kenikmatan itulah malah kita terputus dengan Allah. Karena harta Allah bagi, hilang masjid, hilang majlis taklim, hilang selawat. Karena sebab ini, maka penolakan lebih baik, tapi penolakan yang menyampaikan engkau kepada Allah itu lebih baik daripada pemberian yang memutuskan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang kita pilih tetap ya kan, walaupun putus apa yang penting dapat duit. Jadi artinya kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, tetapi membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, itu lebih baik daripada kekayaan, kebahagiaan, tapi membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita terputus dari Allah. Itu maksudnya. Jadi hikmahnya al-ata minal khalqi hirmanun, pemberian dari makhluk adalah hijab antara engkau dengan Allah, dan penolakan dari Allah itu ataan. Ataan itu adalah pemberian, hakikatnya itu adalah pemberian. Jikalau dia menyikapi penolakan itu dengan menyikapan yang baik. Dan orang yang menerima sesuatu, jika dia menyikapi penerimaan sesuatu itu dengan sikap yang salah, maka itu akan menjadi hijab antara dia dengan Allah. Sekarang kita masuk adabul qabulul ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya pemberian itu tidak menjadi hijab, dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau kita kaya, kekayaan ini tidak membuat kita lupa sama Allah. Jelas. Ya. Kalau kaya lupa itu suatu kehinaan. Susah tapi dekat dengan Allah suatu kemuliaan. Ada yang ketiga, senang tapi dekat dengan Allah. Kaya dekat dengan Allah. Bahagia hidup tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini, bahwa kekayaan tidak menghijab kita, kesenangan tidak menghijab kita dari Allah, pemberian manusia tidak menghijab kita dari Allah.
Malah semua itu mendekatkan, kekayaan itu mendekatkan kita kepada Allah, kebahagiaan mendekatkan kita kepada Allah, pemberian manusia pun mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana cara? Ada 3 adab yang harus kita penuhi sehingga pemberian manusia itu tidak menjadi hijab, atau kekayaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah. Adabul qabulul ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya pemberian itu tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im fadahmaduhu wa tashkuruhu. Apabila kita menerima satu pemberian, apakah itu sedekah, hibah, hadiah, maka kita saksikan bahawa yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Bahawa kita menyaksikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita puji Allah. Lalu kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita menerima itu, kita menyaksikan ini dari Allah. Yang pertama kita ucapkan Alhamdulillah. Kita bersyukur, kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menerima pemberian, kita ingat bahawa ini dari Allah, kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Itu adab yang pertama. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasail. Kita menyaksikan bahawa makhluk ini yang memberikan kita, fulan ini yang memberikan kepada kita, ini hanyalah perantara, wasail. Orang yang memberikan wasail ini adalah perantara. Dia hanya mengantarkan kepada kita. Orang yang memberi hadiah kepada kita, yang kita saksikan bahawa dia ini hanya menyampaikan. Apa yang kita lakukan kepada orang tersebut, tukang antarkan, fatahmaduhum, puji kita, syukur, terima kasih banyak. Bi antad'u lahum, dan doakan seperti yang disabdakan Nabi SAW, man sanniya ilaihim ma'ruf, barang siapa yang disampaikan kepadanya kebaikan, faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha sana, maka ucapkan kepada dia jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kebaikan. Ini sudah cukup untuk dia ni. Jangan kita berlebihan lagi. Jangan malah ceritakan dia orang ngasih bertahun-tahun. Bagi yang hantar cukup. Doakan mak kasih sama dia, doakan dia selesai. Macam begini, ada orang hantaran paket sama kita. Ada orang hantaran paket. Gitu ngasihkan paket, kita sama orang yang hantaran paket ni apa? Makasih, sekejap dah selesai, doakan. Ni untung tak kau hantar, kau tak ada. Ini yang kita puji, ni sesat orang ni. Tengoklah pengirim siapa, makasih sama yang pengirim. Ini kan hanya ngantar. Ngasihnya ucapkan sebatas saja. Yang kita terima kasih benar siapa? Orang yang ngirim telefon, oh, makasih, alhamdulillah ini. Takkan kita sampai mak kasih sampai bersujud-sujud sama yang hantar. Berarti kita tahu dia bukan ngirim ni. Dia yang punya ngasih kita. Nah, Allah yang gerakkan hati dia, lalu dia melaksanakan. Dia ni hanya perantara. Tak ada lebih dari itu. Yang nyuruh ngirim Allah. Ya kita makasih sama yang nyuruh ngirim lah. Ya hanya jangan makasih sama yang hantar. Kalau kita rumah kita datang, tukang paket datang lalu makasih gini, orang kata orang gila orang ni. Kita hanya sebatasnya. Begitu juga kita menyikapi pemberian orang, jangan berlebihan. Terima kasih, doakan dia selesai. Jangan malah diucapkan. Seakan-akan kita menguatkan bahawa yang baik dia, bukan Allah. Allah kita ceritakan. Sana sini ceritakan, sana sini ceritakan.
Akhirnya kita meyakinkan diri kita bahawa yang memberi ini dia, bukan Allah. Sebatasnya saja. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan, ini sudah berlebihan dah. Ada orang hantar sama paket sama kita, bilang makasih banyak ya, semoga Allah balas kebaikan, ini udah berlebih dah. Cukup dah. Jangan tambah lagi. Biar hati kita tidak membenarkan bahawa dia yang memberi. Kalau hati kita membenarkan dia yang memberi dan lupa kepada Allah, kita cinta sama dia, bergantung sama dia, bersandar sama dia, berharap sama dia. Yang kita ingat dia bukan ingat Allah. Tapi kalau kita menyaksikan ini dari Allah, 10 kali dia ngasih, kita semakin cinta tak sama Allah? Semakin cinta. 100 kali pun dia ngasih, kita tak ada rosak hubungan kita dengan Allah. Semakin dia ngasih, kita semakin cinta sama Allah. Semakin dia ngasih, macam orang hantar paket lah. Dia ada ngirim, kita tahu dia ngirim. Hati kita tak akan sama tukang paket ni, sama yang ngirim lah. Hatta 1 juta kali dia ngirim, tak ngaruh. Kau hanya ngantaran. Hati kita sama yang ngirim lah. Makin banyak dia ngirim, semakin kita cinta sama dia. Tapi kalau kita tengok tukang paket yang ngirim, cinta kita sama dia lah. Karena tabiat hati manusia, dia akan cinta kepada yang berbuat baik sama dia. Itu tabiat hati kita, mau tidak mau. Maka jangan sampai hati kita jatuh kepada manusia. Maka ketika seseorang memberi, ingat bahawa ini dari Allah. Dia tidak memberikan sesuatu kecuali dengan gerakan hati dia. Pernah kita tengok orang ngasih tidak dari hati dia? Tak mungkin. Pasti ada dorongan. Ada keinginan dulu mau memberi, baru memberi. Yang mendorong itu siapa? Allah. Dia ni hanya menyampaikan. Cukup katakan, terima kasih, doakan dia, selesai. Jangan diingat-ingat lagi. Nah, tapi ini berat. Kalau kita lakukan ini, tidak ada orang mau ngasih kita. Nah, orang ni kalau makin dipuji, makin jadi kasih. Kalau mau lancar, puji terus lah. Tapi efeknya, ente terhijab sama Allah. Tinggal dipilih aja. Ente mau terhijab dengan Allah, manusia senang sama ente, tinggal pilih. Nah, semakin istilah berlebihan kita puji dia, semakin jadi dia. Tapi bahayanya kita yang rosak. Hubungan kita dengan Allah rosak. Hubungan kita yang rosak dengan Allah. Nah. Yang ketiga, sarful ata' fi sabilillah, menggunakan pemberian tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apabila 3 ini kita lakukan, pemberian itu tidak akan ngaruh sama kita. InsyaAllah 100 miliar pun orang ngasih kita, tidak terpengaruh gitu. Tidak akan terpengaruh. Mau dia ngasih 10 gedung pun tidak ngaruh. Tapi kalau 3 ini kita penuhi. Yang pertama, apa tadi? Bahawa ini datang dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini yang ngasih ini hanya perantara. Yang pasti ini bukan milik dia. Bagaimana bukti ini bukan milik dia? Nanti di akhirat dia hisap. Kalau kita punya suatu barang punya kita, ada perhitungan lagi ke? Ada datang-datang orang, mana harta kau? Nyaman kan ini punya. Pembuktian bahawa ini bukan punya manusia, nanti setiap detailnya dia akan dihisap. Akan dihitung. Ini sebagai bukti bahawa ini bukan punya dia. Itu satu. Yang kedua, yang menggerakkan hati dia Allah. Dia bukan yang punya, yang menggerakkan hati Allah, pemiliknya Allah. Jadi 100% dia perantara, maka kita kepada perantara, kita terima kasih sama dia. Kita doakan dia doa yang baik. Kemudian yang ketiga, gunakan
kenikmatan itu di jalan Allah. Kalau 3 kita penuhi, bahawa pemberian manusia tidak akan menghijab kita dengan Allah. Bahkan pemberian dia malah mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya ikhwan ya. Jadi itu al-ata minal khalqi hirmanun. Pemberian dari manusia itu adalah hijab antara engkau dengan Allah apabila kita salah menyikapi pemberian tersebut. Wal ata minal khalqi wal ata minallahi ihsanun. Wal man'u minallahi ihsanun. Penolakan dari Allah pada hakikatnya adalah pemberian jika engkau benar menyikapi pemberian tersebut. Jadi hikmah ini semua nanti, hikmah-hikmah yang selanjutnya, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Kalau kita menyikapi benar, maka benar juga jalannya. Kita menyikapi salah, salah juga. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba bersyukur, hamba yang bersyukur kepadanya, dan Allah jadikan hati kita tertuju kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.